Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Repanaya dari kelas 11 I1 dengan nomor absen 03. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran mata pelajaran sejarah minat. Materi yang akan saya bahas adalah materi pada bab 4 mengenai penegakan hak bangsa Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan. Pada slide ini saya mencantumkan sebuah foto yang menunjukkan peristiwa penyerahan naskah proklamasi asli dari Andri, Arsip Negara Republik Indonesia kepada Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Kita melihat video cuplikan pembacaan naskah proklamasi. Selanjutnya, kita langsung masuk kepada materi pembelajaran di bab 4 yang terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, yakni Piagam PBB dan pengaruhnya bagi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, pembentukan perangkat kenegaraan. Langsung saja kita masuk kepada materi subbab materi pertama, yakni Piagam PBB dan pengaruhnya bagi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu mengenai lahirnya Piagam PBB. Pada awalnya bermula dari LBB, Liga Bangsa-Bangsa, yang dimana merupakan sebuah lembaga yang memiliki tugas utama untuk menjaga keselamatan dunia dengan cara menyelesaikan sengketa melalui diskusi atau perundingan. Dalam perkembangannya, LBB itu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu, pada tanggal 14 Agustus 1941, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt bersama dengan Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill yang mengadakan pertemuan di atas kapal USS Augusta di atas Samudra Atlantik. Dari pertemuan mereka berdua ini menghasilkan sebuah dokumen yang disebut Atlantic Charter atau Piagam Atlantik. Piagam tersebut berisi deklarasi damai dan menjadi acuan bagi konferensi internasional untuk penyelesaian terhadap Perang Dunia II. Lalu di tanggal 1 Januari 1942 diadakan konferensi pertama di Dumbarton Oaks di dekat kota Washington, Amerika Serikat yang dihadiri oleh 26 negara. Pada kala di konferensi tersebut, mereka menyetujui adanya pembentukan lembaga yang disebut United Nations yang bertugas untuk menyelesaikan konflik internasional dan menjaga perdamaian dunia. Lalu pada tanggal 25 April 1945 dilaksanakan kembali konferensi kedua, yaitu yang dihadiri oleh 50 negara yang dilaksanakan selama 2 bulan lamanya hingga tanggal 26 Juni 1945. Dari hasil konferensi tersebut, mereka menyetujui adanya sebuah dokumen yang disebut sebagai United Nations Charter atau Piagam PBB. Lalu di tanggal 24 Oktober 1945 diadakan peresmian Piagam PBB atau United Nations Charter dan diresmikannya atau didirikannya
lembaga PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization. Setelah tadi kita membahas mengenai lahirnya Piagam PBB, lanjut kita membahas mengenai isi Piagam PBB. Piagam PBB memuat ketentuan mengenai HAM atau hak asasi manusia. Hal ini juga tercantum di dalam pasal 1 ayat 3, yang dimana pasal ini juga menyebutkan salah satu tujuan dari Piagam PBB, yakni mendorong penghormatan terhadap HAM atau hak asasi manusia dan memberikan kebebasan asasi bagi setiap orang tanpa membedakan sara, suku, agama, ras, antar golongan. Dari tujuan tersebut ada pula 4 tujuan Piagam PBB lainnya. Yang pertama, menjaga perdamaian dan kesatuan internasional. Yang kedua, menjalin hubungan persaudaraan antar negara. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama antar negara agar kita tuh bisa dapat membantu dalam menghadapi masalah, baik itu masalah politik, ekonomi, pendidikan, agama, maupun yang lainnya. Yang kedua, menjadikan PBB sebagai pedoman untuk menjadikan PBB sebagai pedoman usaha untuk mencapai tujuan bersama. PBB juga memuat ketentuan langkah-langkah yang harus diikuti, baik itu dari negara anggota maupun negara bukan anggota dalam menghadapi perselisihan maupun kayak konflik gitu. Hal ini yang dapat kita simpulkan bahwa PBB ini menjadi pedoman bagi negara anggota untuk menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, pengaruh Piagam PBB bagi kemerdekaan Indonesia. Pengaruh Piagam PBB bagi kemerdekaan Indonesia yaitu terlihat jika dicermati tujuan dari negara Indonesia itu sama dengan tujuan dari Piagam PBB. Tujuan tersebut dilihat dari bagaimana Indonesia menjaga perdamaian dunia melalui berdasarkan kemerdekaan dengan mengusahakan ketertiban dunia. Hal ini pun juga dapat kita simpulkan bahwa PBB itu juga turut menjadi landasan atau fondasi utama bagi negara Indonesia membuat tujuan negaranya. Berikutnya kita masuk kepada materi yang kedua mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa perjuangan bangsa Indonesia tak terlepas dari penguasaan Jepang yang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Hal itu pun memiliki dampak positif bagi negara Indonesia untuk segera melakukan kemerdekaan agar terlepas dari penguasaan Jepang. Langsung saja kita lantas apa saja sih peristiwa-peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama kita akan mengulas tentang janji Koiso. Perubahan sikap Jepang yang kian melunak terlihat ketika Perdana Menteri Kunaiki Kaiso membuat sebuah pernyataan pada sidang ke-85 Tekoiku Ginkai atau Parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944. Pernyataan tersebut berguna agar negara Indonesia tidak melakukan perlawanan kepada Jepang dan membantu Jepang untuk menghadapi sekutu. Pernyataan tersebut disiarkan oleh Jepang melalui surat kabar Soera Muslimin dan memiliki 3 kebijakan utama. Yang pertama, negara Indonesia boleh mengibarkan bendera merah putih tetapi beriringan dengan bendera bendera Hinomaru. Yang kedua, negara Indonesia boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya tetapi beriringan dengan lagu Kimigayo. Yang ketiga, bahasa Indonesia, Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang dimana boleh digunakan pada kehidupan pendidikan, pemerintahan maupun media massa. Next, kita akan masuk kepada
materi yang kedua yakni pembentukan BPUPKI. Perlu kita ketahui bahwa BPUPKI itu merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan sebuah tindak lanjut dari Janji Koiso yang dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Selain itu, BPUPKI juga diketuai oleh Rajitman Widoyo Diningrat. BPUPKI memiliki tugas utama yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia maupun segala sesuatu yang berkaitan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia selanjutnya. Pada tanggal 25 Mei 1945 itu dilaksanakan peresmian daripada pembentukan Lembaga BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di gedung yang sekarang kita kenal sebagai Gedung Pancasila. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang ketiga, yakni mengenai perumusan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Perlu diketahui bahwa Dasar Negara dan Undang-Undang 1945 dirumuskan oleh anggota BPUPKI. Pada sidang pertama BPUPKI itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang waktu itu Rajitman Widoyo Ningrat selaku ketua dari BPUPKI meminta kepada seluruh anggota BPUPKI untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Dan permintaannya tersebut ditanggapi oleh keempat tokoh negara Indonesia, yakni yang pertama Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas dasar Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945, yakni yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yang kedua yakni tokoh yang kedua yakni yang pertama Ki Bagus Hadikusumo yang menyampaikan gagasannya pada tanggal 30 Mei 1945. Menurut Ki Bagus Hadikusumo, dasar negara Indonesia itu harus berlandaskan syariat Islam karena menurutnya pada kala itu mayoritas agama di negara Indonesia itu adalah masyarakat mayoritas Muslim. Selanjutnya yang ketiga tokohnya yaitu Suepomo yang menyampaikan dasar negara yang integralistik yang cocok dengan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Supomo menyampaikan gagasannya itu pada tanggal 31 Mei 1945. Menurut Supomo, dasar negara yang harus dimiliki oleh Indonesia adalah harus memuat persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan keadilan rakyat. Selanjutnya, yang terakhir yang menurut dari Insinyur Soekarno, dia menyampaikan gagasannya tuh pada tanggal 1 Juni 1945 dengan nama Pancasila atau 5 dasar. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juni lah yang sekarang kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila. Insinyur Soekarno mengemukakan 5 gagasan dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Pada sidang pertama, itu tidak menghasilkan kesimpulan atau rumusan yang pasti untuk dasar negara Indonesia. Selanjutnya, Rajitman Widoyo Diningrat membentuk kembali dari 9 anggota BPUPKI yang disebut sebagai Panitia 9. Oleh Panitia 9 lah kemudian berhasil merumuskan dasar negara, yang kemudian dasar negara itu yang menjadi yang rumusan dasar negara yang dicetus oleh oleh Panitia 9 itu yang kemudian kita sebut sebagai Piagam Jakarta. Ya,
kita akan membahas tentang pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, saat itu BPUPKI telah berhasil dalam menyusun persiapan kemerdekaan Indonesia kala itu, yang membuat Jepang merasa bahwa BPUPKI itu menjadi suatu ancaman karena dia terlalu cepat dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lalu disitulah dibentuk badan baru yaitu PPKI, yaitu penyelidik persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk beriringan dengan pembubaran dari BPUPKI. Dengan kata lain, PPKI ini melanjutkan dari tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan sebagai wakil adalah Muhammad Hatta. Yang kedua adalah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan kekosongan pemerintah di Indonesia. Pada tanggal 6 sampai 9 Agustus, Jepang mengalami pengeboman dari sekutu yaitu di dua kota pusatnya yakni Hiroshima dan Nagasaki. Lalu pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu melalui radio siaran-siaran gelap. Hal ini tentu membuat Jepang melakukan pengawasan ketat terhadap radio yang ada di Indonesia karena mereka takut negara Indonesia akan tahu bahwa mereka tuh kalah dari sekutu. Namun hal ini tidak berpengaruh pada golongan muda. Golongan muda mampu mengetahui berita kekalahan Jepang tersebut dan mereka berpendapat bahwa kekalahan Jepang merupakan kekosongan ataupun momentum yang tepat bagi negara Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia karena saat itulah di negara Indonesia itu mengalami kekosongan kekuasaan atau the vacuum of power. Selanjutnya yang ketiga yakni pertemuan Dalat. Pertemuan Dalat terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Jenderal Terauchi dia mengadakan pertemuan di Dalat, Vietnam, mengundang 3 tokoh Indonesia yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajitman Widoyodiningrat selaku ketua dari BPUPKI sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia, kepada negara bekas jajahannya atau negara Indonesia dan menyarankan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945 ketiga tokoh tersebut pulang ke tanah air. Lalu didatangi oleh golongan muda yang bergegas untuk menyampaikan berita kekalahan Jepang dan mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Soekarno karena dia belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah Jepang yang tadi seperti disampaikan oleh Jenderal Terauchi. Lalu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini bermula dari perbedaan pendapat antara golongan muda sama golongan tua terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda di sini dia tidak mempercayai Jepang sebab itu mereka membawa golongan tua ke Rengas Dengklok atau di daerah Karawang agar tidak terpengaruh dari Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi 15 sampai 16 Agustus. Di sanalah Soekarno dan Muhammad Hatta seharian penuh di Rengas Dengklok. Namun demikian golongan muda pun tak berani untuk memaksakan kehendak mereka terhadap Soekarno. Lalu pada akhirnya Ahmad Subarjo lah yang menjadi penengah antara golongan muda sama golongan tua. Ahmad Subarjo meyakinkan kepada para golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pasti akan terjadi. Ahmad Subarjo yang meyakini golongan muda bahwa proklamasi itu akan terjadi. Namun Ahmad Subarjo meminta untuk golongan muda membawa kembali Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Lalu golongan muda membawa Ahmad Subarjo untuk menjemput Soekarno-Hatta ke Jakarta. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya masih di proklamasi kemerdekaan Indonesia.
yakni yang materi yang kedua, yakni pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upaya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari perjuangan untuk merumuskan dasar negara yang dilakukan di Rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Perumusan dasar negara tersebut dilakukan oleh 3 tokoh nasional bangsa Indonesia, yakni yang pertama Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, dan yang ketiga Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta mengusulkan agar isi dari naskah proklamasi tersebut dituliskan oleh Soekarno dalam secari kertas saja. Tetapi isi dari naskah proklamasi tersebut mendapatkan pertentangan dari golongan muda. Golongan muda menganggap bahwa naskah proklamasi tersebut belum revolusioner karena masih menyangkut tentang hal-hal Jepang atau PPKI. Terus sebab naskah proklamasi tersebut di akhirnya tuh ditandatangani oleh seluruh anggota PPKI. Lalu oleh Soekarno menjadi penengah, dia mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Perlu diketahui bahwa naskah klat adalah naskah yang ditulis tangan oleh Soekarno, sedangkan naskah otentik adalah naskah yang diketik oleh Sayuti Melik. Terus pada awalnya pembacaan naskah proklamasi itu akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun Sudiro sebagai golongan muda mengabarkan bahwa lapangan tersebut sejak pagi sudah diawasi atau sudah dijaga oleh pasukan Jepang. Lalu akhirnya pembacaan naskah proklamasi dibacakan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul jam 10 WIB. Upacara pembacaan naskah proklamasi dilakukan tanpa didahului oleh pidato, tanpa didahului oleh protokol, tetapi selanjutnya Soekarno membacakan pidato mengenai keberanian bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya sendiri. Setelah pernyataan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta, lalu berkibarlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati yang diiringi lagu Indonesia Raya. Upacara tersebut berlangsung selama 1 jam dengan hikmat dan sederhana, namun upacara tersebut memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Yang seperti kita kenal bahwa Baharudin Muhammad dia selaku wartawan yang diberikan tugas oleh Muhammad Hatta untuk memperbanyak naskah proklamasi. Naskah proklamasi pun sampai di tangan kepada Kepala Radio Berita Domei, Waidan B. Panelewen, yang memerintahkan untuk menyiarkan berita proklamasi itu sebanyak 3 kali. Namun berita tersebut hanya sebatas 2 kali. Pemerintah Jepang melakukan kayak penyegelan atau melakukan pendatangan langsung kepada kantor berita tersebut untuk supaya diberhentikan hanya sebatas 2 kali. Tetapi setelah Jepang sudah pergi dari situ, sudah pergi dari kantor berita tersebut, dilakukan lagi sekali lagi. Jadi kantor berita tersebut disegel oleh pemerintah Jepang. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dilakukan oleh media cetak, yaitu surat kabar. Melalui surat kabar TJHH di Bandung dan Suara Asia di Surabaya. Tak hanya itu, penyebaran berita proklamasi juga dilakukan melalui pamflet, poster, ataupun spanduk. Penyebaran berita proklamasi juga sampai ke luar negeri berkat pemancar Gunung Malabar yang dulunya dipakai oleh Belanda agar tetap terhubung oleh negara Eropa. Selanjutnya yang keempat yakni dukungan rakyat terhadap proklamasi, yakni terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tersebarnya berita kemerdekaan Indonesia tak terlepas dari gerak cepat para pemuda yang terhubung dengan organisasi komite Van Aksi. Van Aksi pun mengeluarkan manifesto yang menjelaskan tugas mereka, lalu disebarkan keluar kota Jakarta
Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia juga ditujukan oleh rakyat yang kala itu juga menyelenggarakan rapat di lapangan Ikada untuk memperingati 1 bulan setelah proklamasi. Pada rapat Ikada, menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil murni dari perjuangan bangsa Indonesia, bukan hadiah dari Jepang. Lalu selanjutnya itu merupakan makna proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa. Proklamasi merupakan pernyataan secara de facto bahwa Indonesia telah merdeka. Sebagai negara yang baru, yang merdeka, Indonesia mendapatkan kedudukan sejajar dalam hubungan internasional antar bangsa. Yang kedua, proklamasi sebagai pintu gerbang menuju kemerdekaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Proklamasi bukan hanya dimaknai sebagai kemerdekaan, tetapi mencatat sebagai tindakan-tindakan yang harus dilakukan setelah kemerdekaan untuk mengisi era kemerdekaan agar menjadi tantangan bangsa Indonesia. Justru terletak pada upaya mempertahankan kemerdekaan tersebut agar terus abadi. Yang ketiga, proklamasi Indonesia sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yakni pembentukan perangkat kenegaraan. Pembentukan perangkat kenegaraan mengalami 3 kali sidang PPKI, yakni sidang pertama PPKI, sidang kedua PPKI, dan sidang ketiga PPKI. Yang pertama, yakni sidang pertama PPKI. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang membahas mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang 1945. Pada sidang pertama BPPKI telah menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia atau yang biasa kita sebut Piagam Jakarta atau Jakarta Karakter. Yang kedua, penyusunan tersebut kembali dilanjutkan dalam sidang PPKI dengan perubahan pada beberapa bagian di Piagam Jakarta. Hal ini untuk menghindari perpecahan antar golongan sehingga dasar hukum negara Indonesia tidak memihak kepada satu golongan dan mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan perubahan rancangan undang-undang tersebut menghasilkan landasan hukum Undang-Undang 1945. Yang ke B, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Agenda sidang kedua dalam sidang PPKI adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Diawali dengan mengesahkan pasal 3 sebagai aturan pemilihan dasar Presiden dan Wakil Presiden pertama kali dipilih oleh PPKI. Otto Iskandar-Dinata mengusulkan Soekarno-Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden karena kedua tokoh tersebut merupakan tokoh sentral yang memimpin perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, yang kedua yakni sidang kedua PPKI. Agenda sidang kedua adalah pembahasan pembentukan alat kelengkapan negara. Dan dalam pelaksanaannya, PPKI berhasil membentuk 12 lembaga kementerian atau departemen, pengangkatan 4 menteri negara, dan pembagian wilayah provinsi di Indonesia. Selain membentuk 12 departemen, sidang kedua PPKI berhasil menetapkan 4 menteri negara. Tokoh yang diangkat menjadi menteri negara yaitu Wahid Hasyim, Muhammad Amir, Otto Iskandar-Dinata, dan RM Sartono. Sidang kedua PPKI juga berhasil membahas masalah di bidang pertahanan. Dalam bidang pertahanan, PPKI menetapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, peta di Jawa dan Bali serta Laskar di Rakyat Sumatera dibubarkan. Yang kedua, aktivitas dari prajurit Heiho dihentikan. Yang ketiga, tentara kebangsaan Indonesia supaya segera dibentuk oleh presiden yang baru. Selanjutnya, sidang ketiga PPKI. Pembentukan KNIP merupakan salah satu hasil dari sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Lalu dibentuk juga Partai Nasional Indonesia atau PNI
Dimaksudkan sebagai wadah memperkuat persatuan bangsa serta memperbesar rasa cinta, setia, dan bakti kepada tanah air. Sidang ketiga PPKI juga membahas pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR dengan tujuan menjaga keamanan dan keselamatan rakyat yang dipimpin oleh Kasman Singgo Dimedjo. Dalam anggota BPKR terhimpun bekas anggota PETA Heiho Keibodan Seinandan dan Kesatsutsai yang merupakan cikal bakal tentara negara Indonesia. Dengan terbentuknya perangkat kenegaraan, tugas PPKI dinyatakan berakhir pada sejak tanggal 23 Agustus 1945 yang dilanjutkan oleh Komite Nasional Pusat atau KNIP. Nah, tadi kan kita telah membahas materi pembelajaran mata pelajaran sejarah minat pada bab 4 mengenai penegakan hak bangsa Indonesia dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari ulasan-ulasan materi pembelajaran yang telah kita review sebelumnya? Yakni, dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, berarti menandakan dimulainya sebuah revolusi baru. Dikatakan sebuah revolusi baru karena terjadinya perubahan yang mendasar dan cepat. Hal ini berarti terjadi pemindahan kekuasaan negara dari penjajah ke negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi itulah kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi bab 4 ini. Berakhir sudah presentasi saya kali ini. Saya harap presentasi materi pembelajaran sejarah minat saya ini dapat dipahami dan dapat juga berbuah manfaat bagi teman-teman sekaliannya atau bagi para penonton yang melihat video presentasi saya ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.